Terima kasih majelis. Saudara terdakwa, saya pertanyakan terlebih dahulu, sebagai tersangka apakah pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik? Pernah. Pernah. Berapa kali? Tepatnya saya kurang ingat berapa kali, cuman sering. Ya, cuman sering. Yang saya pertanyakan adalah ketika saudara adalah status sebagai tersangka, berapa kali? Sekitar 3 kalau itu. 3 kali. Apakah betul pada tanggal 30 Januari, kemudian tanggal 30 Januari 2015 ya, 2016 maksud saya, kemudian tanggal 5 Februari 2016, dan yang terakhir tanggal 18 Maret tahun 2016. Yang 30 Januari saya ingat benar, namun yang 2 kalinya itu saya tepat tanggalnya tidak begitu ingat. Tepat tanggalnya tidak begitu ingat. Secara umum, apakah keterangannya masih sama? Saya belum baca BAP saya yang terdahulu itu, tapi bisa dikonfirmasikan pada saya sekarang. Oke. Saudara menandatangani saat itu? Iya, saya ingat saya menandatangani. Saudara membaca juga terlebih dahulu saat itu? Pada saat itu iya. Iya, ketiga-tiganya ya? Iya, Pak Jaksa. Didampingi pengacara saat itu? Iya, didampingi. Didampingi pengacara, oke. Saudara saksi, saudara terdakwa tadi sudah dipertanyakan oleh majelis hakim bahwa saudara mengakui bahwa yang ada di tayangan CCTV tadi adalah saudara, baru sebagian ya, dan saudara juga mengakui bahwa saudara berada di Cafe Olivier pada tanggal 6, dan saudara mengakui juga bahwa saudara kenal dengan Mirna, teman saudara itu. Betul. Bagaimana saudara bisa datang ke Cafe Olivier pada saat itu? Maksudnya tujuan atau cara transportasinya? Cara transportasinya? Diantar ayah. Saudara diantar. Iya. Jam berapa saudara datang? Jam tepatnya kurang ingat juga, tapi yang saya ingat saya booking mejanya untuk jam 4, berarti sekitar mungkin jam setengah 4 sampai jam 4, antara jam segitu. Saudara yang booking meja? Iya, saya. Saudara. Via telepon atau? Tidak, saya ngomong sama resepsionis. Saudara datang ke resepsionis pada pukul jam berapa tadi? Setengah 4 sampai berarti jam setengah 4 sampai jam 4 kurang, sekitar segitu. Setengah 4 sampai jam 4 kurang? Antara jam 3 sampai jam 4. Okay. Iya. Saudara datang diantar ayah, ayah saudara ya. Sebagaimana keterangan saksi terdahulu, saksi Hani menjelaskan juga berdasarkan barang bukti berupa printout WA chat grup Billy Blue ya. Saudara mengakui ada chatting Billy Blue itu, saudara mengakui? Iya. Ya, itu benar? Benar, oke. Di situ saudara menjelaskan akan datang terlebih dahulu. Betul. Iya. Alasannya? Alasannya, boleh saya bercerita sedikit? Alasan dibalik itu, iya. Alasan itu? Waktu makan siang, saya beritahu ayah saya kalau saya akan bertemu dengan teman-teman saya untuk makan malam. Oke. Lalu ayah saya bilang kalau dari untuk makan malam ya? Untuk makan malam. Oke. Ketemuan. Itu ketika siang. Ketika siang, makan siang. Makan siang saudara di rumah ya? Saya sama ayah saya. Lalu sekitar jam makan siang itu saya bilang kalau akan ketemuan mungkin jamnya jam 5-an sesudah pulang kantor mungkin teman-teman saya. Jadi akan ketemuan di Grand Indonesia. Lalu ayah saya bilang kalau dari Sunter menuju ke Grand Indonesia itu bisa terjebak kawasan 3-in-1. Jadi entah datangnya lebih telat atau dipagikan gitu. Iya. Jadi saya lebih milih pagian aja. Nah, itu alasannya. Kenapa saudara, kalaupun diberi tahu oleh atau diinformasikan oleh
ayah saudara ada kemacetan, ada 3-in-1 seperti jadi, sehingga kalau tidak duluan atau lebih malam, kenapa tidak menggunakan sarana transportasi umum yang tidak terganggu dengan masalah 3-in-1 tersebut? Terus terang saya tidak pernah pakai transportasi umum di Indonesia, jadi saya tidak familiar dengan hal itu. Dan orang tua saya juga tidak boleh. Artinya kan lebih mudah sebenarnya dengan taksi ataupun apa kan? Saya tidak pernah. Baru 1 kali saja saya naik taksi, tapi pada saat itu saya tidak terpikir ke sana. Saudara tidak terpikir ke sana. Tapi saudara akhirnya kenapa mengambil waktu lebih pagi atau lebih awal? Kenapa tidak lebih sore? Saya pikir saya bisa jalan-jalan dulu di mallnya. Akhirnya saudara jalan-jalan saat itu? Saya sempat jalan-jalan, tapi tidak lama karena teman saya Mirna bilang dia akan datang jam 4-an. Siapa yang bilang? Mirna. Oh, Mirna. Dari mana saudara tahu itu? Dari percakapan WA, Pak. Dari percakapan WA. Iya. Kapan percakapan WA itu dilakukan? Saudara kan datang. Saudara berangkatnya akhirnya dari rumah jam berapa? Sekitar jam 2 lewat atau jam 2:30-an, sekitar jam segitu. Saudara tinggal di Sunter. Iya. Ya, saudara tinggal di Sunter. Saudara sekitar jam berapa tadi? 2:30. 2:30 berangkat. 2:30 berangkat naik mobil pribadi ya? Betul. Oke. Diantar oleh ayah saudara. Iya. Atau kenapa tidak ayah saudara berangkat sendiri dengan membawa mobil, mengendarai mobil? Kenapa harus diantar dengan ayah saudara? Sayanya, Iya. oh saya tidak punya SIM Indonesia, Pak. Saudara tidak punya SIM Indonesia sehingga saudara minta diantarkan oleh. Iya. Oke. Selama itu kapan kemudian saudara mengetahui kalaupun Mirna akan datang dengan WA chat tadi? Iya, waktu siang saya memberitahukan kalau saya akan datang pagian, Mirna, saya ingat dia bilang, oh ya udah, gue kayak jam 4-an juga bisa datang gitu. Jam 4-an dia bilang, kata-kata tepat seperti apa saya nggak ingat, cuman yang saya bisa ngomong sekarang, Mirna bilangnya jam 4-an dia bisa datang. Saat itu saudara di mana? Saya Apakah dalam perjalanan? Tidak, sepertinya saya masih di rumah atau dalam perjalanan, ya antara rentan waktu jam 1 sampai saya sampai di situ aja. Saya ingat jam 1-an. Ya, itu ada itu saudara komunikasi dengan Mirna di WA Group? Iya. WA Group. Bisa ditayangkan WA Grupnya? Yang pada tanggal 6. Oke, nanti kita cek di WA Group. Saya dua. Jadi mohon diulangi lagi sekali lagi, pada sekitar pukul berapa? Sesudah makan siang sekitar pukul jam 1, saya memberitahukan ke teman-teman saya kalau saya akan datang lebih awal. Okay. Dengan alasan saudara tadi, pukul 1 ya? Pukul 1. Sekitar jam 1 siang, itu sudah saya makan siang. Saudara mengatakan akan datang lebih awal? Iya. Okay. Kemudian jam 2:30 saudara berangkat tadi? Sekitar jam segitu, Pak. Iya. Dari jam 1 sampai jam 2:30 terjadi komunikasi terus di WA chat? Iya, komunikasinya yang tadi saya bilang saya akan datang pagian, lalu saya seingat saya akan memesankan dulu. Terus saya juga bilang mau traktir Mirna. Okay. Lalu saya cari di website untuk menunya yang di Olivier itu jual makanan minuman apa saja. Saudara mencari di website ya? Iya. Okay. Website-nya namanya zomato.com, Okay. itu ada. Lalu saya ketemu menunya di situ, saya pilihnya menu jus aja. Terus saya kirimkan ke mereka, nih gue mau pesenin dulu gak gitu, kan saya datangnya pagian gitu. Lalu Mirna menjawab, bukan yang di menu itu, bukan di menu yang saya kirim. Dia menjawabnya malah dia bilang dia suka. Kenapa saudara mengirimkan menu yang itu? Itu di website Zomato itu ada berapa menu? Ada banyak, menunya macam-macam. Tapi pada saat itu saya lagi kepengen minum jus. Saya berharap juga mereka juga mau pesen jus. Oh, jadi saudara, mindset saudara adalah minum jus ya? Iya. Minuman dingin ya? Iya. Oke, minuman dingin. Kemudian akhirnya saudara munculkannya yang saudara kirim di WA Group itu, apakah minuman jus? Iya. Minuman jus juga. Ada makanan
Tidak. Kalau tidak, semua itu adalah yang saudara kirim adalah minuman jus semua ya? Saya cuma kirim satu, Oh, satu. seingat saya. Nah, artinya satu itu kan ada cuma ada satu menu atau ada ada beberapa menu iya, ya? Artinya tidak asli satu menu jus begitu kan? Bukan, maksudnya ada satu foto gitu aja. Minuman dingin yang saudara kirim ya? Minuman dingin. Selanjutnya seperti apa? Selanjutnya Mirna yang menjawab kalau dia suka sama Vietnamese ice coffee yang ada di restoran tersebut. Ya. Ya dia menyatakan kalau dia benar-benar I love their Vietnamese ice coffee gitu-gitu. Lalu saya bilang, oh kalau gitu gue pesenin dulu ya. Lalu Mirna menjawab, iya boleh juga sih, dia bilang begitu. Restoran itu yang saya nggak pernah pergi dan saya nggak tahu. Seingat saya juga saya bertanyanya begini, mau pergi kemana nih, restoran mana yang baru gitu, yang enak. Ya itu sekedar ya saya pengen ke tempat yang lain aja gitu, yang belum saya pernah pergi mungkin. Public market saudara juga belum pernah? Belum pernah, saya belum pernah dengar dua restoran itu sebelumnya Pak. Mai, kenapa saudara memilihnya? Saya berdasarkan benar-benar dari websitenya aja. Jadi begitu saya dapat dua saran tersebut, saya langsung lihat website dua-duanya, lalu saya membuat keputusan. Beberapa menit kemudian kalau saya mau pergi ke Olivier, itu benar-benar keputusan yang saya nggak tahu kenapa gitu. Apa yang membuat saudara akhirnya memilih Olivier daripada public market? Apa menurut pandangan saudara public market itu seperti apa? Kemudian Olivier seperti apa? Apakah dari menunya atau dari saya tidak suasananya? Menilai begitu juga. Saya cuma lihat websitenya. Oh ya udah, saya kayak ibarat saya disuruh pilih dua hal yang saya nggak tahu apa-apa soal dua hal itu, saya milihnya ya mendadak ya saya mau Olivier aja gitu. Nggak ada alasan tertentu. Nggak ada alasan tertentu. Tidak. Tetapi kemudian saudara saya catat ada 7 kali dalam WA itu, saudara tetap meneguhkan diri, meneguhkan keinginan saudara untuk tetap di Olivier. Karena saya sudah memutuskan saya mau ke Olivier, lalu sepertinya kalau teman-teman saya yang lain nggak ngeh atau gimana, saya bilang lagi, oh iya ke Olivier diingatkan kembali. Karena ceritanya kan yang hari itu yang nganggur saya doang, yang lain kan pada sibuk. Ya, jadi menurut saudara karena saudara sudah ambil keputusan supaya tidak berubah lagi ya? Iya. Gitu, ya. Lalu akhirnya saudara sampai di Olivier, betul 2 kali saudara memasuki Olivier? Betul. Iya. Saudara memesan tempat pertama kali adalah kedatangan ke Olivier yang pertama kali itu sekitar pukul berapa? Apakah yang sekitar 14.30 sampai 15.30 ya tadi saudara ya? Di antara jam 3 sampai ya berarti jam 4 kurang lah ya. Soalnya saya bookingnya untuk jam 4. Ya. Lalu ketemu dengan siapa? Betul ketemu dengan saksi yang resepsionis atas nama Cindy kemarin? Iya betul, saya ingat saya bertemu dia. Saudara kemudian setelah bertemu apa yang saudara bicarakan? Singkatnya, kata tepatnya lagi saya tidak begitu ingat, cuma intinya saya bilang saya mau reservasi meja untuk berempat, jam 4-an, saya bilang itu jam 4 gitu. Terus udah gitu, lalu saya ingat mbaknya itu menanyakan mau di non smoking atau di smoking area, dan saya tahu teman-teman saya tidak ada yang merokok, saya juga tidak pernah merokok, jadi saya bilang saya yang non smoking area. Terus lalu mbaknya menanyakan, oh ya atas nama siapa, saya boleh minta nomornya, ya udah saya kasih nomor saya. Lalu sesudah itu mbaknya bilang kalau lewat dari 20 menit ini di cancel gitu. Oke. Ya udah itu aja sih. Jadi saudara hanya meninggalkan nomor handphone saudara saja? Nomor handphone dan nama. Nama juga. Iya. Selanjutnya saudara kemana? Lalu setelah itu saya ya rencananya mau menelusuri mall aja, jalan-jalan, lihat-lihat. Terus saya kepikiran kemarinnya saya tidak sempat beli oleh-oleh buat teman saya dari Australia. Saya pikir ya kalau misalnya saya ketemu di sini sesuatu yang bisa saya beli, ya saya beli sekalian, gitu aja. Akhirnya di mana saudara? Akhirnya saya ke toko yang Body and Bathwork itu, toko sabun itu. Iya. Akhirnya saudara ke toko sabun. Apa yang saudara beli? Saya beli sabun cuci tangan. Mengapa sabun cuci tangan?
Karena toko itu spesialisasinya jual sabun dan parfum-parfum yang wanginya aneh-aneh gitu Pak. Jadi saya di sana lumayan lama saya ciumin satu-satu yang mana wanginya yang enak gitu kan. Terus mbaknya bilang, oh yang di counter ini lagi ada spesial gitu. Dia bilang, oh ya udah deh, ya saya pilih aja kan pilihannya banyak. Saya ya habiskan beberapa menit lah di situ untuk melihat-lihat yang mana yang mau saya beli. Lalu saya pikir kan saya beli untuk kan nggak mungkin saya cuma kasih 1 orang atau 2 orang, kan saya harus beli 3-tiganya. Jadi saya beli 3. Saudara tempatkan di mana atau bagaimana cara pembungkusan itu? Karena ada barang bukti paper bag ya. Bagaimana itu ada barang bukti paper bag tersebut? Iya, jadi waktu saya ke kasir, mbaknya kan mau masukin ke kantong yang dia udah ada di kasir itu. Iya. Lalu saya bilang, Mbak bisa dibungkus gak gitu? Ini buat teman saya gitu. Terus mbaknya bilang, oh ya udah. Tapi di satu-satu ya, soalnya ya itu teman saya lain-lain gitu kan. Terus mbaknya bilang, oh ya udah. Saudara yang meminta untuk dibungkus satu persatu. Iya, saya yang meminta. Tentang ukuran paper bag, itu ada paper bag sedemikian besarnya ya, saudara tentu mengetahui ya. Apa ada ukuran lain saat itu? Maksudnya mengetahui ukuran besar maksudnya Pak? Ukuran paper bag. Ukuran yang saya pegang. Itu kan saudara kan membawa 3 tas paper bag lah. Iya. Apa saat itu ada pilihan lain? Saya tidak terhadap ukuran? Tidak memperhatikan, maaf, tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Kalau mbaknya udah keluarin itu ya. Tadinya kan sempat dimasukkan ke dalam satu kantong, satu paper bag. Seingat saya tidak sampai begitu. Soalnya saya langsung tahu kalau ini buat orang-orang yang berbeda. Ya. Jadi walaupun ditawarkan pun pasti secara langsung saya bilang, oh jangan dipisahin gitu. Tapi saya tidak melihat sih, tidak ingat. Saudara tidak melihat, tidak ingat, oke. Lalu kemana saudara setelah dari toko Bath and Body Works itu? Setelah itu ya karena saya sudah dapat itu, jadi saya pikir saya balik ke restoran aja. Saudara langsung kembali ke restoran? Iya. Tanpa berjalan kemana lagi, jalan-jalan lagi? Tidak mampir. Apa yang membuat saudara kemudian langsung menuju ke restoran? Karena waktu itu seharusnya sudah jam 4-an, jadi saya itu kan reservasinya jam 4. Apakah karena sudah mendapatkan informasi dari rekan teman-teman saudara bahwa teman-teman saudara akan segera datang? Oh iya, setelah saya ingat, kayaknya waktu di perjalanan, tapi saya lupa perjalanan ke toko sabun atau dari toko sabun, saya ada WA juga dari Mirna kalau dia datangnya jam 4-an, tapi saya bisa salah. Tapi seingat saya jam 4-an dia lagi meeting katanya, tapi jam 4-an datang. Oke. Hani? Bagaimana? Vera bagaimana? Hani sama Vera saya tidak ingat mereka mengatakan apa-apa. Oh ya, jadi saat itu karena Mirna memang mengatakan akan datang jam 4, saudara kemudian menuju ke kafe Olivier. Lalu bagaimana saudara sesampainya di kafe Olivier, apakah ketemu dengan orang yang sama? Iya, saya bertemu dengan resepsionis yang sama. Iya. Lalu saya langsung disambut dari pintu. Lalu saya mengikuti dia dan saya dibawa ke Saudara mengikuti. Saudara mengikuti. Ada pembicaraan apa saat itu? Pembicaraan, saya tidak ingat ada pembicaraan. Saudara tidak ingat ada pembicaraan. Saudara menunjuk meja tersebut? Diantarkan. Oleh saudara menunjuk meja tersebut atau mengatakan ada gestur yang atau gerakan tubuh saudara ataupun kata-kata saudara? Tidak. Di sebelah sana menunjuk atau apa? Saya sudah asumsikan kalau saya booking jam segitu, saya sudah disiapkan satu meja untuk saya, jadi saya ngikutin resepsionisnya aja. Resepsionis mengikuti saudara mengikuti resepsionis sampai di meja? Saya bisa bilang begitu karena saya nggak tahu meja saya di mana yang ditentukan sama beliau. Atau hanya ditunjukkan kemudian resepsionis, oh di sebelah sana Mbak, tidak, atau apa enggak? Tidak. Iya. Saudara akhirnya sampai di meja 54 atau di meja yang saudara mungkin belum tahu saat itu meja nomor berapa ya? Iya. Oke. Sampai di meja itu saudara langsung duduk? Ya, saya duduk. Nah, saudara langsung duduk, saat itu membawa apa saja? Apa yang saudara saya bawa jinjing ataupun tenteng ataupun pegang lah, bahasanya macam-macam ya, menjinjing. Mungkin saudara sudah bisa menjelaskan yang dijinjing apa, yang ditenteng apa, yang dibawa, yang digenggam apa, sudah jelaskan? Tepatnya bagaimana cara saya menggenggam atau memegang membawa barang tersebut saya tidak ingat. Yang penting saya ingatnya saya ada tas sama 3 paper bag itu. Saudara pernah menelpon dari
pintu masuk Olivier sampai di tempat duduk saudara pernah menelpon? Tidak, saya lagi ngikutin saksi itu untuk menunjukkan saya duduknya di mana. Betul, itu yang waktu itu adalah saksi Cindy itu ya? Iya, sepertinya iya. dia. Saudara masih ingat ya? Jadi saudara tidak menelpon? Pada saat itu saya cuma membuntuti dia saja. Membuntuti saja. Sesampainya di meja itu, saudara meletakkan tasnya seperti apa? Dan bagaimana posisi duduk saudara? Apakah betul saudara dalam PAP ini, seingat saya saudara mengatakan duduk di tengah, kemudian tas juga saudara taruh di sofa, paper bag juga di sofa, bagaimana saudara? Iya, akan saya bisa jelaskan. Pada saat tersebut saya tidak terlalu fokus, jadi saya cuma melakukan saya sampai sini, saya ngapain gitu. Jadi beberapa waktu kemudian saya ditanyakan kembali tepat-tepatnya saya taruh apa di mana, letaknya di mana, saya kurang begitu ingat, Pak. Saat itu saudara tidak ingat, begitu saja? Saya tidak ingat betul di mana. Kalaupun saudara tidak ingat, ada beberapa pertanyaan yang berulang sebenarnya, tapi kenapa saudara mengatakan tidak ingat? Tapi saudara tetap meneguhkan keterangan saudara, yaitu menaruh di sofa. Pada saat tersebut saya pikir saya hanya harus memberikan jawaban, dan yang kira-kira saya ingat itu, saya bilang itu pada saat itu. Saat diperiksa. Dan itu saudara teguhkan beberapa kali, sama juga ketika saudara meneguhkan bahwa di Olivier untuk masalah tempat. Sama juga ketika saudara beberapa kali ditanya tentang posisi duduk dan posisi paper bag, saudara juga mengatakan ya tidak ada, atau tidak dengan kata-kata tidak ingat, tapi selalu meneguhkan apa yang saudara ingat saja kan saat itu. Seingat saudara meletakkannya adalah di sofa. Kalau yang Olivier ingat itu ya pasti jelas itu saya ingat. Tapi kalau yang posisi-posisi barang-barang yang kecil-kecil itu ya mungkin pada saat itu saya ingatnya begitu, ya saya bilang begitu. Tapi kalau dibilang 100, ya apakah itu 100%, saya juga nggak bisa bilang. Saudara kan melihat, sudah pernah ditayangkan CCTV ketika saudara datang dan saudara duduk. Apakah itu benar seperti itu? Ya, yang saya lihat seperti itu ya mungkin itu yang terjadi, ya. Bahwa saudara meletakkan tas paper bag pertama kali langsung ke atas meja. Oh ya, kalau begitu ya kalau kelihatannya begitu ya udah. Bukan kelihatannya, seingat saudara dan keyakinan saudara. Saya tidak bisa pasti, saya nggak jelas taruh di mana. Selanjutnya, apakah langsung saudara mendapat menu? Kalau itu iya, saya mendapat menu. Saat itu saksi Cindy itu mengantarkan saudara sambil membawa menu, atau kemudian sempat meninggalkan saudara dan kemudian memberikan menu? Kalau itu saya tidak ingat, tapi saya ingatnya saya melihat menu sesudah saya duduk. Tidak lama kemudian saya melihat menu, tapi dikasih kapannya itu saya tidak ingat. Apakah menu yang saudara lihat secara langsung itu sama dengan menu yang pernah saudara kirimkan melalui fotonya, atau capturannya melalui WA Group? Kalau bentuknya Pak lain, soalnya yang di website itu kan kayak cuman satu kotak di handphone gitu. Kalau menu asli di restorannya yang saya ingat itu ada besar sekitar ukuran A3 dan bolak-balik, itu yang saya ingat. Jadi bentuknya seperti apa tertulisnya itu lain, tapi saya nggak perhatikan apakah tulisannya sama. Saudara tidak perhatikan tulisannya sama. Lantas apa saja yang ada? Apa saja yang ada di atas meja saat itu? Selain menu disodorkan kepada saudara di atas meja? Saya tidak begitu ingat detailnya Pak, cuman ya ada di tangan saya, itu saya tahu. Apa yang kemudian saudara tetap mempelajari atau membacalah menu-menu tersebut ya? Iya, bisa. Apa pembicaraan saudara dengan saksi yang mengantarkan menu tersebut atau saksi Cindy kemarin? Iya, saya ingatnya saya menanyakan saya boleh pesan di bar gak gitu. Soalnya kan di otak saya mau pesan minum dulu. Makanannya kan nanti tunggu teman-teman saya datang. Lalu ya udah saya tanya itu aja, saya boleh pesan di bar gak gitu. Saudara pengen pesan di bar tidak? Terus apa jawabannya? Boleh. Boleh.
Lantas saudara langsung memutuskan apa yang akan saudara pesan? Saya lihat-lihat dulu sebentar. Saudara lihat-lihat dulu. Saudara betul menuju ke bar selanjutnya? Iya, betul. Oke. Langsung memesan kepada bar? Kepada bartender, iya. Ya, apa yang saudara pesan? Saya pesan Vietnamese Ice Coffee, pesanannya Mirna. Lalu saya pesan 2 koktail. Seingat saudara, saudara pesankan terlebih dahulu pesanannya Mirna itu, atau pesanan saudara yang saudara inginkan dulu baru pesanannya Mirna? Saya tidak ingat. Tidak ingat yang mana. Tidak ingat. Oke. Kenapa saudara memilih koktail tersebut? Soalnya di meja ada promo beli 1 gratis 1. Di meja ada promo. Jadi kayak pajangan tangan gitu, terus ada kertas, beli 1 gratis 1 koktail, lagi ada promo itu di meja, jadi saya lihat. Oke. Kenapa memilih akhirnya? Betul saudara memilih Sazerac dan Old Fashion? Iya, betul. Kenapa memilih itu? Kenapa bukan memilih menu yang lain? Oh, tidak ada alasan yang tertentu, karena mereka punya banyak sekali macam koktail. Iya, karena banyak sekali ya. Saudara mengetahui minuman koktail itu seperti apa, jenis koktail seperti apa, dan kenapa saudara memilih 2 minuman itu, bukan minuman yang lain? Namanya tidak familiar untuk saya, jadi saya pesan. Yang familiar apa untuk saudara? Paling martini, begitu-begitu aja. Iya. Ketika saudara memesan, saudara ke bar, dilayani oleh 1 orang atau dilayani oleh beberapa orang, lebih dari 1 orang maksud saya? Seingat saya ada beberapa orang di belakang bar itu, tapi saya memesannya sama 1 orang. Siapa yang mengarahkan saudara untuk memesan di bar? Artinya di bar itu ada berapa kasir atau berapa ini? Kalau kasir saya tidak lihat. Tidak tahu ya. Jadi saudara langsung menuju ke bar gitu saja dan disambut, dilayani, atau saudara berbicara terlebih dahulu kepada bar itu, kepada orang di bar itu? Saya menuju bar, lalu ada pelayannya di sana, bartendernya di sana, lalu ya saya secara refleks aja saya sapa gitu, saya mau pesan minum ya. Itu betul kepada orang atau saksi yang bernama Yohanes itu? Terus terang mukanya saya lupa, Pak. Saudara lupa mukanya. Selanjutnya saudara kemudian menyampaikan, memberitahukan pesanan kepada orang yang lain atau tetap kepada saksi Yohanes itu? Terhadap, ya saya fokusnya ngomong sama 1 orang aja. Ya. Kalau yang lain mendengar saya tidak tahu. Ya pokoknya saya datang, saya duduk di situ gitu. Tapi pikiran saya kan saya masih mau pergi ke bar habis itu. Okay. Setelah saudara duduk, apakah pesanan saudara segera datang atau masih menunggu beberapa saat yang cukup lama maksud saya? Kalau itu, saya kalau ditanya secara tepatnya, saya kurang begitu ingat jelasnya berapa lama ya Pak. Cuman waktu itu saya ya duduk di sana, saya lihat-lihat sekitar, terus ya cuman restorannya kayak gini. Terus saya lihat menu, terus saya main handphone gitu. Terus ya menu orangnya datang mengantar ya udah mereka mengantar aja. Saya tidak begitu perhatikan sampai fokusnya ke sana. Saudara tidak memperhatikan fokusnya seperti apa. Iya, tapi setelah itu apa seingat saudara dulu, kemudian seingat saudara yang datang duluan apa? Itu saya terus terang saya tidak bisa ingat sampai sekarang ya. Tepatnya kalau saya benar-benar ditanya datangnya yang mana duluan, saya itu udah kabur di otak saya. Sudah lupa, meskipun di persidangan ini juga sudah ada tayangan CCTV, saudara masih tetap tidak bisa mengingatnya. Saya mau berusaha menghilangkan, nggak terlalu terpengaruh sama CCTV, Pak. Jadi saudara memang, tapi membenarkan tayangan CCTV tadi di awal? Di awal itu, ya kelihatannya saya pakai baju tersebut, tapi kan mukanya tidak terlihat. Cuman ya nanti kalau bisa diputar lagi, ya bisa diputar lagi. Oke. Sementara ini saudara masih mengatakan lupa, tidak ingat, atau lupa sama tidak sama saja ya, maksudnya tentang posisi lebih dulu mana Vietnam es kopi ataupun minuman koktail saudara tidak ingat? Iya, jadi kalau ditanya tepatnya yang mana, saya 100% tidak bisa. Cuman yang waktu saya diperiksa di kepolisian ya, kamu benar-benar ingat, coba ingat-ingat lagi. Oh iya kayaknya yang ini duluan gitu. Tapi terus terang dalam hati saya juga enggak 100% Pak. Yang ini itu yang mana Mas ya? Yang mana duluan yang datang. Oke, lalu tentang
Kalaupun tidak ingat urut-urutannya, ada tidak komunikasi dengan salah satu pelanggan? Kalau yang mengantarkan koktail, saya cuman tepatnya percakapan itu tidak ingat apa, tapi tidak ada percakapan yang mungkin yang tidak menjurus ke arah yang lain selain dia paling dia cuma nyajiin gitu. Mungkin saya lagi konsentrasi ke tempat yang lain, saya bilang oh iya gitu. Kalau yang kopi? Kalau yang kopi, saya ingatnya waktu dia menyajikan itu, kan saya bingung tuh, lucu itu modelnya kopi datangnya. Saya kan nggak nyangka akan keluar seperti itu. Jadi kan ada cangkir kecil, gelas di bawah, terus di atasnya kan ada cangkir lagi di atas. Nah saya nggak tahu kalau akan diangkat. Jadi saya tanya pertamanya, saya langsung heboh, itu gimana minumnya gitu. Terus masnya bilang ini nanti diangkat, disaring gitu. Oh ya udah. Terus ya saya cuma lihat taruh di meja, ya udah saya oh ya udah gitu. Nah waktu ada sesuatu hal yang lain yang dia lakukan itu yang nuang cairan dari dalam teko, saya cuma kecium wanginya aja, wanginya kopinya strong banget. Saya cuma komentar, wanginya strong banget mas gitu. Menuang cairan dalam teko ya menurut saudara. Cairan apa itu saudara Kalau tahu? itu saya nggak tahu cairan apa. Pada saat itu saya nggak tahu itu bagaimana asal warnanya muasal. Bagaimana? Saya nggak perhatiin warna, pokoknya cuma saya lihat cairan turun dari teko. Panas, dingin? Saya nggak tahu, nggak perhatikan. Saudara tidak perhatikan ada asapnya? Tidak perhatikan juga. Tidak perhatikan juga. Di dalam BAP saudara menjelaskan ada warnanya. Warna yang mana nih Pak? Warna yang kemudian turun dari warna kopi atau warna kopi. Tadi kan Bapak lagi ngomongin cairan dari teko. Kalau cairan dari teko saya nggak perhatikan. Tapi kalau di dalam gelas ada seperti cairan susu. Lalu yang netes-netes dari yang cangkir aneh di atas itu hitam. Saya ingat itu aja. Kalau yang keluar dari teko saudara saya tidak perhatikan. Tapi yang menetes saudara perhatikan. Ya saya lihat hitam gitu. Perhatikan sekali juga hitam. Yang di bawahnya itu kayak saya lihat seperti susu. Warnanya seperti apa? Kayak susu Indomelek kental manis gitu Pak. Kayak susu Indomelek ya. Putih? Iya putih. Putih seperti itu ya. Normal. Artinya saudara pernah melihat sebuah warna susu kental itu kan itu normal aja. Ya. Warna kopi pun yang menetes juga warna kopi normal? Ya saya cuma lihat itu warnanya seperti hitam kopi ya udah hitam kopi itu aja. Artinya saudara persepsikan saat itu adalah sebuah warna yang tidak ingin saudara pertanyakan. Tidak. Tidak. Lalu saudara memperhatikan apa saja yang diletakkan selain gelas, kemudian ada kayak tutupnya itu tadi. Iya waktu masnya datang kan yang saya lihat pertama kali aneh itu yang gelas transparan tinggi. Iya. Enggak tinggi sih maksudnya gelas transparan. Lalu di atasnya ada cangkir bentuknya yang kayak begitu, cangkir begini. Yeah. Cuman itu aja. Lalu ya ada teko itu. Cuma itu aja yang saya bilang aneh. Soalnya saya nggak pernah lihat kopi di sajian kayak gitu. Setelah itu apa saja yang disajikan selain kopi? Ada sedotan. Ada sedotan. Saudara melihat sedotan itu saat itu diletakkan di mana? Ada sedotan, iya. Diletakkan di mana sama pelayan? Seingat saya, ini saya mencoba ingat-ingat dari kemarin-kemarin juga. Tapi sama saja tidak bisa terlalu pasti adanya di mana. Cuman sepertinya di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan. Berarti kalau dari dia di sebelah kirinya gelas. Saudara kan duduk. Saudara tadi duduk. Saudara mengatakan ketika duduk yang kedua itu setelah pesan saudara berusaha duduk untuk lebih nyaman, kan begitu. Kemudian kalaupun saudara tidak ingat lebih dulu siapa yang menyajikan antara Vietnam Ice Coffee dengan koktail. Saudara mengatakan memperhatikan tentang detail gelas bening kemudian ada tutupnya. Kan seperti itu. Sehingga karena saudara merasa saudara tertarik dengan bentuknya yang saudara katakan lucu itu tadi. Bagaimana berarti saudara persis memperhatikan letak gelas tersebut. Letak gelas tersebut persis di hadapan saudara atau agak jauh dari hadapan saudara? Seingat saya sih dia di depan saya sini. Depan, ya. Artinya saudara memperhatikan itu berarti ada di depan saudara gitu. Iya. Saudara katakan sedotannya agak di sebelah kanan saudara. Iya itu seingat saya tapi saya tidak 100% yakin. Setelah itu selesai penyajikan,
Apa yang saudara lakukan? Saya nunggu di sana, lihat handphone, lihat menu, terus minum minuman saya. Minum koktail. Minum minuman saudara. Saudara mengatakan bahwa di depan saudara itu adalah minuman Vietnam es kopi, kopi yang tadi disajikan. Tapi tidak tepat dekat di depan saya, enggak, sedikit jauh. Sedikit jauh. Oke. Di atas meja selain sudah ada gelas Vietnam es kopi ya. Kemudian ada 2 gelas koktail, ada apa aja? Paper bag di atas meja juga. Paper bag itu ketika disajikan yang saya ingat benar waktu saya pergi ke bar kan saya tinggalin itu di paper bag di atas meja untuk menandakan. Lalu waktu dari proses itu sampai pindah ke belakang bangku itu saya nggak ingat saya kapan pindahin dan bagaimana pindahinnya secara detail. Cuman yang saya ingat setelah saya menunggu, lalu saya pikir-pikir, oh ya ini mengganggu, mungkin paper bag ada di meja gitu. Jadi saya pindahin ke belakang. Itu aja. Saudara menyentuh paper bag itu setelah pertama kali meletakkan hanya 2 kali. Setelah menyentuh paper bag pada saat meletakkan dan memegang kemudian untuk memegang ke belakang. Maksudnya? Seingat saya begitu, iya. Seingat saudara begitu. Iya. Tidak ada gerakan-gerakan saudara untuk menyusun kembali paper bag. Saya tidak merasa menyusun. Saudara tidak merasa menyusun. Yang saya ingat benar, paper bag ada di meja, lalu pada akhirnya ada di belakang. Memindahkannya itu pada saat sebelum kopi disajikan ataupun setelah kopi disajikan? Saya tidak begitu ingat kapan. Apakah sebelum koktail disajikan atau setelah kopi disajikan? Saya tidak begitu ingat. Saudara tidak ingat. Meskipun itu beberapa kali ditanyakan dalam berita acara penyidikan, tetapi saudara mengatakan persis tetap pada keterangan yang awal ya. Tapi sekarang ini saudara mengatakan tidak ingat ya. Kondisi saya pada saat itu lain Pak, saya sangat lain lah. Maksudnya gimana lain itu? Sedikit tertekan, bukan sedikit, banyak tertekan. Jadi seolah-olah mereka harus dapat jawaban dari saya seperti itu. Saudara akan didampingi oleh penasihat hukum. Iya betul, tapi itu tidak bisa mempengaruhi banyak kalau misalnya saya di polisi di depan saya mengatakan menunjukkan kalau iya saya butuh jawaban, jadi saya jawab, oh kira-kira mungkin ini gitu. Ya. Sekarang ini saudara merasa lebih tertekan atau lebih rileks daripada pada saat penyidikan? Saya sepertinya akan kembali di fase yang dulunya itu. Pada kejadian saya tidak begitu memperhatikan karena perbuatan tersebut saya lakukan seperti itu. Yaitu yang saya bilang, udah itu aja. Ketika dulu saudara meneguhkan pada satu jawaban, sekarang saudara bisa memberikan sebuah jawaban yang tidak ingat, tidak pasti, tidak yakin, kan seperti itu. Iya. Saudara saat ini merasa rileks atau tekanannya sama seperti ketika saudara di penyidikan? Tekanannya berbeda. Tekanannya berbeda. Iya. Terima kasih majelis. Saudara terdakwa, saya pertanyakan terlebih dahulu sebagai tersangka, apakah pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik? Pernah. Pernah. Berapa kali? Tepatnya saya kurang ingat berapa kali, cuman sering. Cuman sering. Yang saya pertanyakan adalah ketika saudara adalah status sebagai tersangka berapa kali? Sekitar 3 kalau itu. 3 kali. Apakah betul pada tanggal 30 Januari, kemudian tanggal 30 Januari 2015 ya, 2016 maksud saya. Kemudian tanggal 5 Februari 2016 dan yang terakhir tanggal 18 Maret tahun 2016. Yang 30 Januari saya ingat benar, namun yang 2 kalinya itu saya tepat tanggalnya tidak begitu ingat. Tepat tanggalnya tidak begitu ingat. Secara umum
Secara umum apakah keterangannya masih sama? Saya belum baca BAP saya yang terdahulu itu, tapi bisa dikonfirmasikan pada saya sekarang. Oke. Saudara menandatangani saat itu? Iya, saya ingat saya menandatangani. Saudara membaca juga terlebih dahulu saat itu? Pada saat itu iya. Iya. Ketiga-tiganya ya? Iya, Pak Jaksa. Didampingi pengacara saat itu? Iya, didampingi. Didampingi pengacara. Oke. Saudara saksi, saudara terdakwa tadi sudah dipertanyakan oleh majelis hakim bahwa saudara mengakui bahwa yang ada di tayangan CCTV tadi adalah saudara, baru sebagian ya, dan saudara juga mengakui bahwa saudara berada di Cafe Olivier pada tanggal 6, dan saudara mengakui juga bahwa saudara kenal dengan Mirna, teman saudara itu. Betul. Bagaimana saudara bisa datang ke Cafe Olivier pada saat itu? Maksudnya tujuan atau cara transportasinya? Cara transportasinya? Diantar ayah. Saudara diantar. Iya. Jam berapa saudara datang? Jam tepatnya kurang ingat juga, tapi yang saya ingat saya booking mejanya untuk jam 4, berarti Oke. sekitar mungkin jam setengah 4 sampai jam 4, antara jam segitu. Saudara yang booking meja? Iya, Saudara. saya. Via telepon atau? Tidak, saya ngomong sama resepsionis. Saudara datang ke resepsionis pada pukul jam berapa tadi? Setengah 4 sampai berarti jam setengah 4 sampai jam 4 kurang, sekitar segitu. Setengah 4 sampai jam 4 Iya, kurang? antara jam 3 sampai jam 4. Oke. Iya. Saudara datang diantar ayah, ayah saudara ya. Sebagaimana keterangan saksi terdahulu, saksi Hani menjelaskan juga berdasarkan barang bukti berupa printout WA chat grup Billy Blue ya. Saudara mengakui ada chatting Billy Blue itu, saudara mengakui? Iya. Ya, itu benar? Benar. Benar, oke. Di situ saudara menjelaskan akan datang terlebih dahulu. Betul. Iya. Alasannya? Alasannya boleh saya bercerita sedikit? Alasan dibalik iya, itu, iya. Alasan itu? Silakan. Waktu makan siang saya beritahu ayah saya kalau saya akan bertemu dengan teman-teman saya untuk makan malam. Oke. Lalu ayah saya bilang kalau dari Untuk makan malam ya? untuk makan malam. Oke. Ketemuan Itu ketika siang. ketika siang makan siang. Makan saya di siang rumah. saudara di rumah ya? Saya sama ayah saya. Lalu sekitar jam makan siang itu saya bilang kalau akan ketemuan mungkin jamnya jam 5-an sesudah pulang kantor mungkin teman-teman saya. Jadi akan ketemuan di Grand Indonesia. Lalu ayah saya bilang kalau dari Sunter menuju ke Grand Indonesia itu bisa terjebak kawasan 3-in-1. Jadi entah datangnya lebih telat atau dipagikan gitu. Iya. Jadi saya lebih milih pagian aja. Nah, Oke. itu alasannya. Kenapa saudara, kalaupun diberi tahu oleh atau diinformasikan oleh ayah saudara ada kemacetan, ada 3-in-1 seperti jadi, sehingga kalau tidak duluan atau lebih malam, kenapa tidak menggunakan sarana transportasi umum yang tidak terganggu dengan masalah 3-in-1 tersebut? Terus terang saya tidak pernah pakai transportasi umum di Indonesia, jadi saya tidak familiar dengan hal itu. Dan orang tua saya juga tidak boleh. Artinya kan lebih mudah sebenarnya dengan taksi ataupun apa kan? Saya tidak Ya. pernah. Baru 1 kali saja saya naik taksi, tapi pada saat itu saya tidak terpikir ke sana. Saudara tidak terpikir ke sana. Tapi saudara akhirnya kenapa mengambil waktu lebih pagi atau lebih awal? Kenapa tidak lebih sore? Saya pikir saya bisa jalan-jalan dulu di Oke. mallnya. Akhirnya saudara jalan-jalan saat itu? Saya sempat jalan-jalan, tapi tidak lama karena teman saya Mirna bilang dia akan datang jam 4-an. Siapa yang bilang? Mirna. Oh, Mirna. Dari mana saudara tahu itu? Dari percakapan WA, Pak. Dari percakapan WA. Iya. Kapan percakapan WA itu dilakukan? Saudara kan datang. Saudara berangkatnya akhirnya dari rumah jam berapa? Sekitar jam 2 lewat atau jam setengah 3-an, sekitar jam segitu. Saudara tinggal di Sunter. Iya. Ya, saudara tinggal di Sunter. Saudara
sekitar jam berapa tadi? 2:30 di belakang bar itu, tapi saya memesannya sama satu orang. Siapa yang mengarahkan saudara untuk memesan di bar? Artinya di bar itu ada berapa kasir atau berapa ini? Kalau kasir saya tidak lihat. Tidak tahu ya. Jadi saudara langsung menuju ke bar gitu saja dan disambut, dilayani, atau saudara berbicara terlebih dahulu kepada bar itu, kepada orang di bar itu? Saya menuju bar, lalu Ya. ada pelayannya di sana, bartendernya di sana, lalu ya saya ya secara refleks aja saya sapa gitu, Ya. saya mau pesan minum Ya. ya. Itu betul kepada orang atau saksi yang bernama Yohanes itu? Terus terang mukanya saya lupa, Pak. Saudara lupa mukanya. Selanjutnya saudara kemudian menyampaikan, memberitahukan pesanan kepada orang yang lain atau tetap kepada saksi Yohanes itu? Terhadap, ya saya fokusnya ngomong sama satu orang aja. Ya. Kalau yang lain mendengar saya tidak tahu. Ya pokoknya saya datang, saya duduk di situ gitu. Tapi pikiran saya kan saya masih mau pergi ke bar habis itu. Oke. Setelah saudara duduk, apakah pesanan saudara segera datang atau masih menunggu beberapa saat yang cukup lama maksud saya? Kalau itu, saya kalau ditanya secara tepatnya, saya kurang begitu ingat jelasnya berapa lama ya Pak. Cuman waktu itu saya ya duduk di sana, saya lihat-lihat sekitar, terus ya cuman ya restorannya kayak gini. Terus saya lihat menu, terus saya main handphone gitu. Terus ya menu orangnya datang mengantar ya udah mereka mengantar aja. Saya tidak begitu perhatikan sampai fokusnya ke sana. Saudara tidak memperhatikan fokusnya seperti apa. Iya, Tapi setelah itu apa seingat saudara dulu, kemudian seingat saudara yang datang duluan apa? Itu saya terus terang saya tidak bisa ingat sampai sekarang ya. Tepatnya kalau saya benar-benar ditanya datangnya yang mana duluan, saya itu udah kabur di otak saya. Sudah lupa. Meskipun di persidangan ini juga sudah ada tayangan CCTV, saudara masih tetap tidak bisa mengingatnya. Saya mau berusaha menghilangkan, nggak terlalu terpengaruh sama CCTV, Pak. Jadi saudara memang, tapi membenarkan tayangan CCTV tadi di awal? Di awal itu, ya kelihatannya saya pakai baju tersebut, tapi kan mukanya tidak terlihat. Cuman ya nanti kalau bisa diputar lagi, ya bisa diputar lagi. Oke. Sementara ini saudara masih mengatakan lupa, tidak ingat, atau lupa sama tidak sama saja ya, maksudnya tentang posisi lebih dulu mana, Vietnam es kopi ataupun minuman koktail, saudara tidak ingat? Iya, jadi kalau ditanya tepatnya yang mana, saya 100% tidak bisa. Cuman yang waktu saya diperiksa di kepolisian ya, kamu benar-benar ingat, coba ingat-ingat lagi. Oh iya kayaknya yang ini duluan gitu. Tapi terus terang dalam hati saya juga enggak 100% Pak. Yang ini itu yang mana masnya? Yang mana duluan yang datang. Oke, lalu tentang, kalaupun tidak ingat urut-urutannya, ada tidak komunikasi dengan salah satu pelanggan? Kalau yang mengantarkan koktail, saya cuman tepatnya percakapan itu tidak ingat apa, tapi tidak ada percakapan yang mungkin yang tidak menjurus ke arah yang lain selain dia paling dia cuma nyajiin gitu. Mungkin saya lagi konsentrasi ke tempat yang lain, saya bilang oh iya gitu. Kalau yang kopi? Kalau yang kopi, saya ingatnya waktu dia menyajikan itu, kan saya bingung tuh, lucu itu modelnya kopi datangnya. Saya kan nggak nyangka akan keluar seperti itu. Jadi kan ada cangkir kecil, gelas di bawah, terus di atasnya kan ada cangkir lagi di atas. Nah saya nggak tahu kalau akan diangkat. Jadi saya tanya pertamanya saya langsung heboh, itu gimana minumnya gitu. Terus masnya bilang ini nanti diangkat, disaring gitu. Oh ya udah. Terus ya saya cuma lihat taruh di meja, ya udah saya oh ya udah gitu. Nah waktu ada sesuatu hal yang lain yang dia lakukan itu yang nuang cairan dari dalam teko. Saya cuma kecium wanginya aja, wanginya kopinya strong banget. Saya cuma komentar, wanginya strong banget mas gitu. Menuang cairan dalam teko ya, menurut saudara. Cairan apa itu saudara Kalau tahu? itu saya nggak tahu cairan apa. Pada saat itu saya nggak tahu itu bagaimana asal warnanya muasal. Bagaimana? Saya nggak perhatiin warna, pokoknya cuma saya lihat cairan turun dari teko. Panas, dingin? Saya nggak tahu, nggak perhatikan. Saudara tidak perhatikan ada asapnya? Tidak perhatikan juga. Tidak perhatikan juga. Di dalam BAP saudara menjelaskan ada warnanya.
Warna yang mana nih Pak? Warna yang kemudian turun dari warna kopi atau warna kopi. Tadi kan Bapak lagi ngomongin cairan dari teko. Kalau cairan dari teko saya nggak perhatikan. Tapi kalau di dalam gelas ada seperti cairan susu. Lalu yang netes-netes dari yang cangkir aneh di atas itu hitam. Saya ingat itu aja. Kalau yang keluar dari teko saudara tidak perhatikan. Tapi yang menetes saudara perhatikan. Ya saya lihat hitam gitu. Perhatikan sekali juga hitam. Yang di bawah itu kayak saya lihat seperti susu. Warnanya seperti apa? Kayak susu Indomilk kental manis gitu Pak. Kayak susu Indomilk ya, putih. Iya putih. Putih seperti itu ya, normal. Artinya saudara pernah melihat sebuah warna susu kental itu kan itu normal aja. Ya. Warna kopi pun yang menetes juga warna kopi normal. Ya saya cuma lihat itu warnanya seperti hitam kopi ya udah hitam kopi itu aja. Artinya saudara persepsikan saat itu adalah sebuah warna yang tidak ingin saudara pertanyakan. Tidak. Lalu saudara memperhatikan apa saja yang diletakkan selain gelas, kemudian ada kayak tutupnya itu tadi. Iya waktu masnya datang kan yang saya lihat pertama kali aneh itu yang gelas transparan tinggi. Iya. Nggak tinggi sih maksudnya gelas transparan. Lalu di atasnya ada cangkir bentuknya yang kayak begitu, cangkir begini. Cuman itu aja. Lalu ya ada teko itu. Cuma itu aja yang saya bilang aneh. Soalnya saya nggak pernah lihat kopi di sajian kayak gitu. Olivier sampai di tempat duduk saudara pernah menelpon? Tidak, saya lagi ngikutin saksi itu untuk menunjukkan saya duduknya di mana. Betul itu yang waktu itu adalah saksi Cindy itu ya? Iya, sepertinya dia. Saudara masih ingat ya? Jadi saudara tidak menelpon. Pada saat itu saya cuma membuntuti dia saja. Membuntuti dia saja. Sesampainya di meja itu, saudara meletakkan tasnya seperti apa dan bagaimana posisi duduk saudara? Apakah betul saudara dalam PAP ini, seingat saya saudara mengatakan duduk di tengah, kemudian tas juga saudara taruh di sofa, paper bag juga di sofa. Bagaimana saudara? Iya, akan saya bisa jelaskan. Pada saat tersebut saya tidak terlalu fokus. Jadi saya cuma melakukan saya sampai sini, saya ngapain gitu. Jadi beberapa waktu kemudian saya ditanyakan kembali tepat-tepatnya saya taruh apa di mana, letaknya di mana, saya kurang begitu ingat, Pak. Saat itu saudara tidak ingat, begitu saja? Saya tidak ingat betul di mana. Kalaupun saudara tidak ingat, ada beberapa pertanyaan yang berulang sebenarnya. Tapi kenapa saudara mengatakan tidak ingat? Tapi saudara tetap meneguhkan keterangan saudara, yaitu menaruh di sofa. Pada saat tersebut saya pikir saya hanya harus memberikan jawaban dan yang kira-kira saya ingat itu, saya bilang itu pada saat itu. Pada saat diperiksa. Dan itu saudara teguhkan beberapa kali, sama juga ketika saudara meneguhkan bahwa di Olivier untuk masalah tempat. Sama juga ketika saudara beberapa kali ditanya tentang posisi duduk dan posisi paper bag, saudara juga mengatakan ya tidak ada, atau tidak dengan kata-kata tidak ingat, tapi selalu meneguhkan apa yang saudara ingat saja kan saat itu. Seingat saudara meletakkannya adalah di sofa. Kalau yang Olivier ingat itu ya pasti jelas itu saya ingat. Tapi kalau yang posisi-posisi barang-barang yang kecil-kecil itu ya mungkin pada saat itu saya ingatnya begitu ya saya bilang begitu. Tapi kalau dibilang 100, ya apakah itu 100%, saya juga nggak bisa bilang. Saudara kan melihat, sudah pernah ditayangkan CCTV ketika saudara datang dan saudara duduk. Apakah itu benar seperti itu? Ya, yang saya lihat seperti itu ya mungkin itu yang terjadi, iya. Bahwa saudara meletakkan tas paper bag pertama kali dan langsung ke atas meja. Oh ya kalau begitu ya kalau kelihatannya begitu ya udah. Bukan kelihatannya, seingat saudara dan keyakinan saudara. Saya tidak bisa pasti, saya nggak jelas taruh di mana. Selanjutnya, apakah langsung saudara mendapat menu? Kalau itu iya, saya mendapat menu. Saat itu saksi Cindy itu
mengantarkan saudara sambil membawa menu atau kemudian sempat meninggalkan saudara dan kemudian memberikan menu? Kalau itu saya tidak ingat, tapi saya ingatnya saya melihat menu. Sesudah saya duduk, tidak lama kemudian saya melihat menu, tapi dikasih kapannya itu saya tidak ingat. Apakah menu yang saudara lihat secara langsung itu sama dengan menu yang pernah saudara kirimkan melalui fotonya, melalui atau capturannya melalui WA Group? Kalau bentuknya Pak lain, soalnya yang di website itu kan kayak cuman satu kotak di handphone gitu. Kalau menu asli di restorannya yang saya ingat itu ada besar sekitar ukuran A3 dan bolak-balik, itu yang saya ingat. Jadi bentuknya seperti apa tertulisnya itu lain, tapi saya nggak perhatikan apakah tulisannya sama. Saudara tidak perhatikan tulisannya sama. Lantas apa saja yang ada? Apa saja yang ada di atas meja saat itu? Selain menu disodorkan kepada saudara di atas meja? Saya tidak begitu ingat detailnya Pak, cuman ya ada di tangan saya, itu saya tahu ya. Apa yang kemudian saudara tetap mempelajari atau membacalah menu-menu tersebut ya? Iya, bisa. Apa pembicaraan saudara dengan saksi yang mengantarkan menu tersebut atau saksi Cindy kemarin? Iya, saya ingatnya saya menanyakan saya boleh pesan di bar gak gitu. Soalnya kan di otak saya mau pesan minum dulu. Makanannya kan nanti tunggu teman-teman saya datang. Lalu ya udah saya tanya itu aja, saya boleh pesan di bar gak gitu. Saudara pengen pesan di bar tidak? Terus apa jawabannya? Boleh. Boleh. Lantas saudara langsung memutuskan apa yang akan saudara pesan? Saya lihat-lihat dulu sebentar. Saudara lihat-lihat dulu. Saudara betul menuju ke bar selanjutnya? Iya, betul. Oke. Langsung memesan kepada bar? Kepada bartender, iya. Ya, apa yang saudara pesan? Saya pesan Vietnamese Ice Coffee, pesanannya Mirna. Lalu saya pesan 2 koktail. Seingat saudara, saudara pesankan terlebih dahulu pesanannya Mirna itu atau pesanan saudara yang saudara inginkan dulu baru pesanannya Mirna? Saya tidak ingat. Tidak ingat yang mana. Tidak ingat. Oke. Kenapa saudara memilih koktail tersebut? Soalnya di meja ada promo beli 1 gratis 1. Di meja ada promo. Kayak pajangan tangan gitu, terus ada kertas, beli 1 gratis 1 koktail, lagi ada promo itu di meja, jadi saya lihat. Oke. Kenapa memilih akhirnya? Betul saudara memilih Sazerac dan Old Fashion? Iya, betul. Kenapa memilih itu? Kenapa bukan memilih menu yang lain? Oh, tidak ada alasan yang tertentu karena mereka punya banyak sekali macam koktail. Iya, karena banyak sekali ya. Saudara mengetahui minuman koktail itu seperti apa, jenis koktail seperti apa, dan kenapa saudara memilih 2 minuman itu, bukan minuman yang lain? Namanya tidak familiar untuk saya, jadi saya pesan. Yang familiar apa untuk saudara? Paling martini, begitu-begitu aja, iya. Ketika saudara memesan, saudara ke bar, dilayani oleh 1 orang atau dilayani oleh beberapa orang, lebih dari 1 orang maksud saya? Seingat saya ada beberapa orang dah. 2:30 berangkat. 2:30 berangkat naik mobil pribadi ya? Betul. Oke. Diantar oleh ayah saudara? Iya. Atau kenapa tidak ayah saudara berangkat sendiri dengan membawa mobil, mengendarai mobil? Kenapa harus diantar dengan ayah saudara? Sayanya? Iya. Oh, saya tidak punya SIM Indonesia, Pak. Saudara tidak punya SIM Indonesia sehingga saudara minta diantarkan oleh. Oke. Selama itu kapan kemudian saudara mengetahui kalaupun Mirna akan datang dengan WA chat tadi? Iya, waktu siang saya memberitahukan kalau saya akan datang pagian, Mirna, saya ingat dia bilang, oh ya udah, gue kayak jam 4-an juga bisa datang gitu. Jam 4-an dia bilang, kata-kata tepat seperti apa saya nggak ingat, cuman yang saya bisa ngomong sekarang, Mirna bilangnya jam 4-an dia bisa datang. Saat itu saudara di mana? Saya apakah dalam perjalanan? Tidak, sepertinya saya masih di rumah atau dalam perjalanan, ya antara rentan waktu jam 1 sampai saya sampai di situ aja. Saya ingat jam 1-an. Ya, itu ada itu saudara komunikasi dengan Mirna di WA Group? Iya. WA Group. Bisa ditayangkan WA Groupnya? Yang pada tanggal 6.
Cabut dulu kalau tidak ada. Oke, nanti kita cek di WA group. Saya dua. Jadi mohon diulangi lagi sekali lagi pada sekitar pukul berapa? Sesudah makan siang sekitar pukul jam 1, saya memberitahukan ke teman-teman saya kalau saya akan datang lebih awal. Okay. Dengan alasan saudara tadi pukul 1 ya, pukul 1. Sekitar jam 1 siang itu sudah saya makan siang. Saudara mengatakan akan datang lebih awal. Iya. Okay. Kemudian jam 2:30 saudara berangkat tadi. Sekitar jam segitu, Pak. Iya. Dari jam 1 sampai jam 2:30 terjadi komunikasi terus di WA chat? Iya, komunikasinya yang tadi saya bilang saya akan datang pagian. Lalu saya seingat saya akan memesankan dulu. Terus saya juga bilang mau traktir Mirna. Okay. Lalu saya cari di website untuk menunya yang di Olivier itu jual makanan minuman apa saja. Saudara mencari di website ya? Iya. Okay. Website-nya namanya zomato.com. Okay. Itu ada. Lalu saya ketemu menunya di situ. Saya pilihnya menu jus aja. Terus saya kirimkan ke mereka. Nih gue mau pesenin dulu gak gitu. Kan saya datangnya pagian gitu. Lalu Mirna menjawab, bukan yang di menu itu, bukan di menu yang saya kirim. Dia menjawabnya malah dia bilang dia suka. Kenapa saudara mengirimkan menu yang itu? Itu di website Zomato itu ada berapa menu? Ada banyak, menunya macam-macam. Tapi pada saat itu saya lagi kepengen minum jus. Saya berharap juga mereka juga mau pesen jus. Oh, jadi saudara, mindset saudara adalah minum jus ya? Iya. Minuman dingin ya? Iya. Oke, minuman dingin. Kemudian akhirnya saudara munculkannya yang saudara kirim di WA group itu, apakah minuman jus? Iya. Minuman jus juga. Ada makanan? Tidak. Oh, tidak. Semua itu adalah yang saudara kirim adalah minuman jus semua ya? Saya cuma kirim satu. Oh, satu. Saya, iya. Artinya satu itu kan ada cuma satu menu atau ada? Oh, macamnya, ada beberapa menu iya, ya? Artinya tidak asli satu menu jus begitu bukan ya? Maksudnya satu foto gitu aja. Minuman dingin yang saudara kirim ya? Oke, minuman dingin. Selanjutnya seperti apa? Selanjutnya Mirna yang menjawab kalau dia suka sama Vietnamese ice coffee yang ada di restoran tersebut. Ya. Ya dia menyatakan kalau dia benar-benar I love their Vietnamese ice coffee gitu-gitu. Lalu saya bilang, oh kalau gitu gue pesenin dulu ya. Lalu Mirna menjawab, iya boleh juga sih. Dia bilang begitu. Restoran itu yang saya nggak pernah pergi dan saya nggak tahu. Seingat saya juga saya bertanyanya begini, mau pergi kemana nih, restoran mana yang baru gitu, yang enak. Ya itu sekedar ya saya pengen ke tempat yang lain aja gitu, yang belum saya pernah pergi mungkin. Public market saudara juga belum pernah? Belum pernah, saya belum pernah dengar dua restoran itu sebelumnya Pak. Mai, kenapa saudara memilihnya? Saya berdasarkan benar-benar dari websitenya aja. Jadi begitu saya dapat dua saran tersebut, saya langsung lihat website dua-duanya, lalu saya membuat keputusan. Beberapa menit kemudian kalau saya mau pergi ke Olivier, itu benar-benar keputusan yang saya nggak tahu kenapa gitu. Apa yang membuat saudara akhirnya memilih Olivier daripada public market? Apa menurut pandangan saudara public market itu seperti apa? Kemudian Olivier seperti apa? Apakah dari menunya atau dari saya tidak suasananya? Menilai begitu juga. Saya cuma lihat websitenya. Oh ya udah, saya kayak ibarat saya disuruh pilih dua hal yang saya nggak tahu apa-apa soal dua hal itu, saya milihnya ya mendadak ya saya mau Olivier aja gitu. Nggak ada alasan tertentu. Nggak ada alasan tertentu. Tidak. Tetapi kemudian saudara, saya catat ada 7 kali dalam WA itu, saudara tetap meneguhkan diri, meneguhkan keinginan saudara untuk tetap di Olivier. Karena saya sudah memutuskan saya mau ke Olivier, lalu sepertinya kalau teman-teman saya yang lain nggak ngeh atau gimana, saya bilang lagi, oh iya ke Olivier, diingatkan kembali. Karena ceritanya kan yang hari itu yang nganggur saya doang, yang lain kan pada sibuk. Ya, jadi menurut saudara karena saudara sudah ambil keputusan supaya tidak berubah lagi ya? Iya. Gitu. Lalu akhirnya saudara sampai di Olivier, betul 2 kali saudara memasuki Olivier? Betul. Iya. Saudara memesan tempat pertama
pertama kali adalah kedatangan ke Oliver yang pertama kali itu sekitar pukul berapa? Apakah yang sekitar 14.30 sampai 15.30 ya tadi saudara ya? Di antara jam 3 sampai berarti jam 4 kurang lah ya. Soalnya saya bookingnya untuk jam 4. Ya. Lalu ketemu dengan siapa? Betul ketemu dengan saksi yang resepsionis atas nama Cindy kemarin? Iya betul, saya bertemu dia. Saudara kemudian setelah bertemu apa yang saudara bicarakan? Singkatnya, kata tepatnya lagi saya tidak begitu ingat, cuma intinya saya bilang saya mau reservasi meja untuk berempat, jam 4-an, saya bilang itu jam 4 gitu. Terus udah gitu, lalu saya ingat mbaknya itu menanyakan mau di non smoking atau di smoking area, dan saya tahu teman-teman saya tidak ada yang merokok, saya juga tidak pernah merokok, jadi saya bilang saya yang non smoking area. Terus lalu mbaknya menanyakan, oh ya atas nama siapa, saya boleh minta nomornya, ya udah saya kasih nomor saya. Lalu sesudah itu mbaknya bilang kalau lewat dari 20 menit ini di cancel gitu. Oke. Ya udah itu aja sih. Jadi saudara hanya meninggalkan nomor handphone saudara saja? Nomor handphone dan nama. Nama juga. Iya. Selanjutnya saudara kemana? Lalu setelah itu saya ya rencananya mau menelusuri mall aja, jalan-jalan, lihat-lihat. Terus saya kepikiran kemarinnya saya tidak sempat beli oleh-oleh buat teman saya dari Australia. Saya pikir ya kalau misalnya saya ketemu di sini sesuatu yang bisa saya beli, ya saya beli sekalian, gitu aja. Akhirnya di mana saudara? Akhirnya saya ke toko yang Body and Bath Works itu, toko sabun itu. Iya. Akhirnya saudara ke toko sabun. Apa yang saudara beli? Saya beli sabun cuci tangan. Mengapa sabun cuci tangan? Karena toko itu spesialisasinya jual sabun dan parfum-parfum yang wanginya aneh-aneh gitu Pak. Jadi saya di sana lumayan lama saya ciumin satu-satu yang mana wanginya yang enak gitu kan. Terus mbaknya bilang, oh yang di counter ini lagi ada spesial gitu. Dia bilang, oh ya udah deh, ya saya pilih aja kan pilihannya banyak. Saya ya habiskan beberapa menit lah di situ untuk melihat-lihat yang mana yang mau saya beli. Lalu saya pikir kan saya beli untuk, kan nggak mungkin saya cuma kasih 1 orang atau 2 orang, kan saya harus beli 3-tiganya. Jadi saya beli 3. Saudara tempatkan di mana atau bagaimana cara pembungkusan itu? Karena ada barang bukti paper bag ya. Bagaimana itu ada barang bukti paper bag tersebut? Iya, jadi waktu saya ke kasir, mbaknya kan mau masukin ke kantong yang dia udah ada di kasir itu. Iya. Lalu saya bilang, Mbak bisa dibungkus gak gitu, ini buat teman saya gitu. Terus mbaknya bilang, oh ya udah, tapi di satu-satu ya, soalnya ya itu teman saya lain-lain gitu kan. Terus mbaknya bilang, oh ya udah. Saudara yang meminta untuk dibungkus satu persatu? Iya, saya yang meminta. Tentang ukuran paper bag, itu ada paper bag sedemikian besarnya ya, saudara tentu mengetahui ya. Apa ada ukuran lain saat itu? Maksudnya mengetahui ukuran besar maksudnya Pak? Ukuran paper bag. Ukuran yang saya saya pegang. Itu kan saudara kan membawa 3 tas paper bag lah. Iya. Apa saat itu ada pilihan lain? Saya tidak terhadap ukuran? Tidak memperhatikan, maaf, tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Kalau mbaknya udah keluarin itu ya. Tadinya kan sempat dimasukkan ke dalam satu kantong, satu paper bag. Seingat saya tidak sampai begitu. Soalnya saya langsung tahu kalau ini buat orang-orang yang berbeda. Jadi walaupun ditawarkan pun pasti secara langsung saya bilang, oh jangan dipisahin gitu. Tapi saya tidak melihat sih, tidak ingat. Saudara tidak melihat, tidak ingat, oke. Lalu kemana saudara setelah dari toko Bath and Body Works itu? Setelah itu ya karena saya sudah dapat itu, jadi saya pikir saya balik ke restoran aja. Saudara langsung kembali ke restoran? Iya. Tanpa berjalan kemana lagi, jalan-jalan lagi? Tidak mampir. Apa yang membuat saudara kemudian langsung menuju ke restoran? Karena waktu itu seharusnya sudah jam 4-an, jadi saya itu kan reservasinya jam 4. Apakah karena sudah mendapatkan informasi dari rekan teman-teman saudara bahwa teman-teman saudara akan segera datang? Oh iya, setelah saya ingat, kayaknya waktu di perjalanan, tapi saya lupa perjalanan ke toko sabun atau dari toko sabun, saya ada WA juga dari Mirna kalau dia datangnya jam 4-an, tapi saya bisa salah. Tapi seingat saya jam 4-an dia lagi meeting katanya, tapi jam 4-an datang. Oke. Hani, bagaimana? Vera bagaimana? Hani sama Vera saya tidak ingat mereka mengatakan apa-apa. Oh ya, jadi saat itu karena Mirna memang mengatakan akan datang jam 4, saudara kemudian menuju ke kafe Olivier.
Lalu bagaimana saudara sesampainya di Cafe Oliver, apakah ketemu dengan orang yang sama? Iya, saya bertemu dengan resepsionis yang sama. Iya. Lalu saya langsung disambut dari pintu, lalu saya mengikuti dia dan saya dibawa ke Saudara mengikuti. Saya mengikuti. Saudara mengikuti. Ada pembicaraan apa saat itu? Pembicaraan, saya tidak ingat ada pembicaraan. Saudara tidak ingat ada pembicaraan. Saudara menunjuk meja tersebut? Diantarkan. Oleh saudara menunjuk meja tersebut atau mengatakan ada gestur yang atau gerakan tubuh saudara ataupun kata-kata saudara? Tidak. Di sebelah sana menunjuk atau apa? Saya sudah asumsikan kalau saya booking jam segitu, saya sudah disiapkan satu meja untuk saya, jadi saya ngikutin resepsionisnya aja. Resepsionis mengikuti saudara mengikuti resepsionis sampai di meja? Saya bisa bilang begitu karena saya nggak tahu meja saya di mana yang ditentukan sama beliau. Atau hanya ditunjukkan kemudian resepsionis, oh di sebelah sana Mbak? Tidak, ataukah atau itu. apa? Enggak, tidak. Saudara akhirnya sampai di meja 54 atau di meja yang saudara mungkin belum tahu saat itu meja nomor berapa ya? Iya. Oke. Sampai di meja itu saudara langsung duduk? Ya, saya duduk. Nah, saudara langsung duduk, saat itu membawa apa saja? Apa yang saudara saya bawa jinjing ataupun tenteng ataupun pegang lah, bahasanya macam-macam ya, menjinjing. Mungkin saudara sudah bisa menjelaskan yang dijinjing apa, yang ditenteng apa, yang dibawa, yang digenggam apa, sudah jelaskan? Tepatnya bagaimana cara saya menggenggam atau memegang membawa barang tersebut saya tidak ingat. Yang penting saya ingatnya saya ada tas sama 3 paper bag itu. Saudara pernah menelpon dari pintu masuk